Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan untuk melihat video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Baiklah, saya Debbie Zatul Nurahmi akan sedikit memaparkan atau menjelaskan materi tentang asam amino dan protein. Baiklah, jika sekiranya teman-teman semua, adik-adik semua membutuhkan materi tentang asam amino dan protein, bisa langsung lihat penjelasannya ya. Baiklah adik-adik, kita akan masuk ke materi part pertama, yaitu asam amino. Pengertian asam amino. Asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karboksil dan amina, serta gugus R atau rantai samping yang spesifik untuk setiap jenis asam amino. Asam amino juga merupakan monomer, yang mana protein adalah suatu senyawa yang mempunyai dua gugus fungsi, yaitu gugus fungsi karboksil dan gugus fungsi amino, yang mana karboksil COOH dan amino NH4 atau NH2 atau H2N. Struktur asam amino yang di situ adalah ada atom C yang mengikat 4 gugus. Yang pertama gugus amina, yang kedua gugus karboksil, yang ketiga ada hidrogen, dan yang terakhir yaitu adalah satu gugus sisa atau gugus R dari residu, atau disebut juga dengan gugus rantai samping yang membedakan antara asam amino satu dengan asam amino lainnya. Terus atom C pusat yang di tengah itu dinamakan atom C alfa sesuai dengan penamaan senyawa gugus karboksil, yaitu atom C yang berikatan langsung dengan gugus karboksil. Oleh karena itu, gugus amina juga terikat pada atom C alfa tersebut. Jadi senyawa tersebut merupakan asam alfa amino. Klasifikasi asam amino terbagi menjadi dua klasifikasi berdasarkan relatif gugus R-nya dan berdasarkan biosintesis. Kalau untuk berdasarkan relatif gugus R-nya itu terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu asam amino dengan gugus N polar tak mengutup. Yang kedua yaitu asam amino dengan gugus R mengutup tak bermuatan. Dan yang ketiga itu asam amino dengan gugus R bermuatan negatif atau asam amino asam. Yang terakhir, yang keempat yaitu asam amino dengan gugus R bermuatan positif atau asam amino basa. Terus yang selanjutnya itu berdasarkan biosintesis. Berdasarkan biosintesis ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu asam amino esensial, yang kedua asam amino non esensial, dan yang ketiga asam amino esensial bersyarat. Untuk penjelasan secara detailnya adik-adik bisa baca sendiri di platform tersebut ya. Sintesis asam amino. Pada mensintesiskan ini, semua jaringan memiliki kemampuan untuk mensintesis asam amino non esensial, terus untuk melakukan remodeling asam amino, serta untuk mengubah rangka karbon non asam amino menjadi asam amino dengan turunan lain yang mengandung nitrogen. Dan di sini ada 4 jalur metabolik utama dari asam amino, dan bisa adik-adik baca sendiri dari keempat jalur utama tersebut. Selanjutnya yaitu ikatan peptida. Di sini asam amino itu membentuk suatu protein dihubungkan dengan ikatan peptida. Terus adanya 2 molekul asam amino dapat diikat secara kovalen melalui suatu ikatan amida substitusi yang disebut dengan ikatan peptida yang menghasilkan suatu dipeptida. Nah, ikatan seperti ini itu dibentuk dengan menarik unsur H2O dari gugus karboksil 1, terus asam amino, dan gugus alfa amino dari molekul lain, dengan reaksi kondensasi yang sangat kuat.
Terus selanjutnya itu ada peran asam amino. Peran asam amino ini secara umum itu menghasilkan energi. Selain berperan menghasilkan energi, asam amino juga berperan dalam pembentukan protein. Nah, terus pembentukan glukosa, molekul non protein atau derivat asam amino. Terus ada badan-badan keton dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya yaitu jenis asam amino. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama esensial dan yang kedua non esensial. Yang esensial itu ada leusin, lisin, isoleusin, valin, treonin, histidin, fenilalanin, triptofan, metionin. Terus kalau untuk non esensial itu ada alanin, arginin, asparagin, asam aspartat, sistein, asam glutamat, glutamin, glisin, serin, tirosin, dan prolin. Dan selanjutnya itu manfaat dan akibat atau dampak. Manfaat asam amino secara umum yaitu untuk membantu pertumbuhan tubuh, terus kecerdasan otak, penyembuhan luka, pembentukan enzim dan hormon, membentuk otot, mengontrol gula, mengontrol metabolisme tubuh, dan lain-lain. Terus untuk akibat atau dampak jika kita kekurangan dari protein asam amino ini adalah mudah lelah, terus konsentrasi itu kurang, luka sulit sembuh, mudah terserang penyakit gitu. Kadar gula tidak menentu, terus organ tubuh juga mudah sakit, tulang keropos, otot kurang berenergi, dan lain-lain. Dan masih kita lanjut lagi ya adik-adik, yaitu part yang kedua atau bagian yang kedua yaitu materi tentang protein. Pengertian protein. Protein itu berasal dari bahasa Yunani dari kata protos yang berarti yang paling utama. Nah, ditemukan oleh John Jacob Berzelius pada tahun 1838, yang mana protein ini adalah senyawa organik paling kompleks dengan molekul yang paling tinggi, molekul tinggi, bobotnya tuh tinggi, terus yang paling banyak juga diteliti dalam biokimia. Dan yang patut adik-adik ketahui, pada awal pembentukan protein ini hanya tersusun dari 20 asam amino yang dikenal sebagai asam amino dasar atau protein genik. Untuk penjelasan lebih lanjut mungkin adik-adik bisa searching langsung di internet atau di sumber-sumber lainnya. Terus selanjutnya itu protein ini merupakan biomolekul raksasa selain polisakarida, lipid, dan polinukleotida yang merupakan penyusun utama makhluk hidup. Dan molekul protein ini mengandung karbon, hidrogen, oksigen. Struktur protein ini terbagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama itu bentuk struktur primer, yang kedua itu bentuk struktur sekunder, dan yang ketiga bentuk struktur tersier, dan yang keempat itu bentuk struktur kuaternar. Untuk penjelasannya adik-adik bisa baca sendiri sesuai dengan bagian-bagiannya. Selanjutnya yaitu proses pembentukan protein. Dalam proses pembentukan protein ini ada dua proses. Yang pertama yaitu transkripsi, yang kedua translasi. Dan mereka itu sama-sama memiliki proses yang sama. Antara transkripsi dan translasi ini memiliki 3 proses yang sama, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi, tapi dengan peran yang berbeda. Jadi untuk perannya adik-adik bisa baca sendiri. Misalkan untuk transkripsi, inisiasinya itu peran apa, translasinya itu perannya apa sebagai inisiasi, dan selanjutnya. Klasifikasi protein itu terbagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan fungsi biologi, yang kedua itu berdasarkan bentuk. Kalau berdasarkan fungsi biologi itu terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu sebagai katalisator reaksi kimia dalam jasad hidup, dalam makhluk hidup. Yang kedua yaitu protein pembangun, yang ketiga protein kontraktil, yang keempat protein pengangkut, yang kelima protein hormon, yang keenam protein bersifat racun, terus yang ketujuh protein pelindung, dan yang terakhir yaitu protein cadangan.
Terus untuk klasifikasi berdasarkan bentuknya itu ada 3. Ada protein bentuk serabut, fibrous, protein globular, protein konjugasi. Selanjutnya yaitu sintesis protein. Sintesis protein ini dari makanan kita memperoleh protein. Jadi protein itu kita peroleh dari makanan. Terus di sistem pencernaan protein itu diuraikan menjadi peptid. Nah, hal ini dilakukan dengan bantuan enzim. Jadi, dalam penguraian peptid di sistem pencernaan itu dibantu oleh enzim. Terus, tubuh manusia memerlukan 9 asam amino. Yang artinya yaitu ke-9 asam amino ini tidak dapat disintesis sendiri oleh tubuh esensial. Sedangkan sebagian asam amino dapat disintesis sendiri dan tidak diesensial oleh tubuh. Peran protein itu ada 5. Yang pertama sebagai enzim, yang kedua sebagai alat pengangkut dan penyimpan, yang ketiga itu penunjang mekanis, dan yang keempat media perambat impuls saraf, dan yang terakhir yaitu pengendalian pertumbuhan. Wow, udah selesai ya penjelasan pemaparan materi tentang asam amino dan protein. Semoga ini semua bisa berguna kelak untuk kita nanti dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman atau adik-adik semuanya. Terima kasih banyak atas partisipasinya, atas supportnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih banyak.